Oke. Ya, mohon maaf ini agak ramai saya di kafe soalnya. Jadi kita mulai kuliah untuk minggu ke-5 mata kuliah pemrograman spasial. Selamat siang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk minggu ini ya mohon maaf karena saya juga biasanya ngasih modul, cuma ini kita latihan aja langsung. Saya berikan satu modul dalam bentuk IPYNB biar teman-teman bisa langsung nyoba, dan nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan langkah-langkah yang ada di situ ini juga bisa ditanyakan langsung dan kita bahas saja sekarang. Nah, untuk pertanyaan barangkali dari link slide yang tadi udah saya share. Ada yang belum absen? Oke. Ya, waktunya lumayan lama loh, 45 menit, ternyata nggak cukup ya. Ya, nanti kita coba bahas satu persatu sambil saya coba jelaskan khusus untuk pelatihan yang ini, karena kita udah masuk minggu ke-5 dan nanti minggu ke-6 atau 7 alias minggu depan ya, atau nanti minggu terakhir sebelum UTS kita mungkin akan ada kuis, dan kuisnya biasanya ya nanti adalah dalam bentuk semacam ini. Jadi kita punya satu uploadan misalnya di mana, di Elok, kemudian nanti dari situ saya minta teman-teman ngupload IPYNB semacam ini, dan tugasnya juga mungkin akan mirip seperti ini ya, latihan mandiri yang saya berikan. Kalian nanti ngetik jawabannya di bawah ini dan sekaligus hasilnya seperti yang sel-sel di atasnya ya, sampai selesai kemudian nanti saya periksa. Nah, jadi kalau misalnya ada yang masih bermasalah Jupyter-nya atau bermasalah di Geopandas ya, kita selesaikan di pertemuan ini sekaligus. Oke, saya coba nyalakan kamera, siapa tahu bisa. Oke, muncul, lumayan. Ya, saya coba lanjutkan. Jadi mungkin saya bahas dari pertanyaan dulu ya, baru nanti kita masuk ke sini. Nanti kita bolak-balik aja sambil kalau ada yang menanyakan di Slido, kita balik ke sini, kemudian nanti saya jawab. Ya, ini pertanyaannya agak nggak nyambung juga ya. Roadmap menjadi WebJS developer sih. Saya tak login jadi admin dulu. Ya, untuk pertanyaan pertama, sebentar. Ya, roadmap menjadi WebJS developer seperti apa? Jujur aja, ini pertanyaan yang sulit. WebJS developer seperti apa yang kalian pengen? Karena gini, begitu kita terjun menjadi seorang programmer ya di bidang pembangunan WebJS, ya WebJS saja kita akan ketemu dengan banyak sekali framework yang harus dikuasai. Antara kalian misalnya pilih React atau Vue ya, atau misalnya nanti pakai Angular. Ini mungkin nggak nyambung tapi nggak apa-apa ya, saya bahas sebentar. Jadi yang paling basic adalah kuasai JavaScript, itu wajib. Ya. Mau frameworknya apapun, yang perlu kalian benar-benar paham ya sintaks dan ya segala macamnya itu adalah JavaScript. Ya artinya roadmapnya itu bisa beda-beda dan bisa bercabang-cabang. Kalau kalian cari di internet, ada sebenarnya yang mudah bikin. Acuan saya itu apa sih namanya? Ini roadmap.sh. Silakan dibaca. Ya di sini ada roadmapnya. Jadi mau ke front end-nya kah, atau mau back end, atau full stack berarti dua-duanya. Ya. Mau ke DevOps yang nanti bisa mendeploy aplikasi, ya. Atau yang lain-lain. Ini ada. Silakan diikuti. Saya cenderung suka dengan cara penyusunannya si roadmap-nya ini. Dan intinya yang penting adalah kalian punya satu bahasa yang atau framework yang benar-benar kalian kuasai. React, kuasai React beneran. Ya. Kalau backend berarti Django misalnya, ya Django-nya kalian kuasai beneran. Atau misalnya Node.js ya, Node.js-nya kalian kuasai beneran. Nah, jadi roadmap-nya banyak, panjang. Tapi intinya adalah kuasai satu hal. Answer. Oke. Apakah sebaiknya mengeksekusi program di Jupyter Notebook atau di terminal dengan bahasa Bash atau Python? Pertimbangannya seperti apa? Ini saya sampaikan di kuliah pertama ya, tentang mengapa kita perlu menggunakan Jupyter Notebook. Mengapa kita perlu menggunakan
bentuk notebook untuk keperluan data science. Jadi begini, seandainya modul ini saya berikan kepada kalian dalam bentuk PDF, kemudian kalian harus mengikuti satu persatu dari command prompt. Ya, kira-kira paham mana daripada kalau saya berikan dalam bentuk IPYNB semacam ini. Ya, tentu yang ini lebih mudah dipahami, gitu kan? Jadi memang ya alasannya adalah karena IPYNB ini itu bisa salah satunya adalah bisa kita share, ya, bisa kita share. Jadi ini terkait dengan istilahnya itu reproducible research. Saya punya riset tentang machine learning, misalnya saya bisa share ini ke teman-teman, ya, alurnya seperti apa. Ya. Kemudian itu dari sisi reproducibility-nya, ya, dari sisi apakah ini nanti bisa di-share atau enggak. Nah, yang kedua adalah dari sisi kemudahan untuk ngolah data. Jadi begini, ketika kita mengolah data nanti di minggu ke-7 atau ke-8 saya lupa, 8 atau 9 nanti ada mata kuliah, ada pertemuan materi, namanya adalah EDA, Exploratory Data Analysis, atau kalau kita ya ESDA, ya, Exploratory Spatial Data Analysis. Apa itu ESDA? ESDA itu seperti ini. Ketika kalian melihat histogram yang tadi, ya ini sekilas saja ya saya bahas ya. Ketika kalian melihat histogram seperti ini ya, kalian buat kode, kemudian kalian lihat histogram. Oh ternyata di bidang fasum yang paling banyak itu adalah pendidikan ya. Buktinya jumlahnya lebih dari 200 sekolah. Nah, misalnya dari ini. Maka dari data ini kemudian kalian dapat kesimpulan baru. Nah, artinya apa? Kalau kita pakai yang misalnya editor yang ini yang oh iya, nanti saya ya. Makasih. Ya, sorry. Ada narasumber yang harus saya undang. Oke, sorry, saya balik lagi. Ya, ada yang disebut dengan nama EDA atau Exploratory Data Analysis. Apa itu EDA? EDA itu gini. Kita melihat ya dan secara interaktif ya. Pada saat itu juga kita memutuskan bahwa oh, saya pengen mengekstrak pendidikan secara lebih jauh. Jadi dari si grafik ini kita mengambil keputusan. Nah, itu namanya exploratory data analysis. Nanti kita explore lebih jauh. Nah, kalau kita pakai yang command prompt, kita akan kesulitan untuk melakukan itu. Jadi kita nggak bisa bolak-balik antara satu tampilan dengan tampilan yang lain, kemudian scroll lagi ke atas misalnya ya kan. Wah ini tadi yang mana ya? Nggak bisa. Jadi memang desain notebook ini dipakai agar kita lebih mudah dalam hal mengolah data, ya, khususnya untuk keperluan data science. Karena nanti kalau kalian udah ngolah data yang jumlahnya sangat banyak, itu mungkin akan kerasa ya bahwa kalau dengan command prompt itu jelas nggak mungkin, nggak bisa, sulit. Nah itu jawabannya. Kalau di Mac mungkin teman-teman ada yang kesulitan untuk menginstal, nanti silakan tanya Pak Cecep. Pak Cecep yang pakai Mac, saya pakainya masih yang berjendela, pakai Windows. Oke. Install GeoPanda, kemudian ada ini. Nah gini, salah satu dependensi atau kebutuhan untuk si GeoPanda itu adalah GIDAL. GIDAL itu yang kemarin kita bahas di pertemuan kedua atau ketiga ya, saya lupa. Jadi waktu itu saya sampaikan GIDAL itu adalah satu mbahnya dari aplikasi-aplikasi JS termasuk GeoPandas. Nah, sayangnya di Windows ya, di Windows itu ada beberapa masalah dengan GIDAL. Kita kesulitan untuk install GIDAL-nya. Nah, kalau misalnya ada masalah semacam ini, saran saya silakan dibuat satu environment baru. Bikin environment baru yang benar-benar kosong, belum ada apa-apa ya. Jadi kalau kemarin kan kita install di environment-nya Python 38 itu ya. Nah, yang di Python 38. Nah, kalian bisa bikin environment baru kemudian dicoba langsung install Conda, install GeoPandas seperti itu. Sehingga nanti nggak ada masalah dengan instalasi GIDAL di situ. Ini juga alasan kenapa saya nggak pakai Google Colab. Karena kalau di Google Colab ada beberapa trik yang sudah dibuat oleh Google sehingga versi GIDAL yang terinstall itu nanti menjadi tidak standar. Nah, itu nanti akan menyulitkan kalian kalau ketemu kasus real dan Google Colab nggak bisa kalian pakai. Termasuk nanti kalau beberapa pertemuan ke depan kita membahas mengenai moving pandas. Jadi ada pandas, ada GeoPandas, ada moving pandas yang untuk analisis
untuk analisis jaringan. Ya, itu ya, mudah-mudahan dicoba, silakan dicoba. Bikin environment baru di Conda ya, Conda create main menu, kemudian Python sama dengan versi Python-nya berapa, 3.9 misalnya, kemudian namanya apa. Oke, saya kira udah. Pak, dari tadi saya masih install GeoPandas. Iya, nggak apa-apa. Ya, ini sebenarnya resiko kenapa saya memilih mini Conda, karena artinya modul-modul yang penting seperti GeoPandas masih harus kalian install dulu. Dan sebenarnya ukurannya juga lumayan gede. GeoPandas itu kalau nggak salah sekitar 300-an mega. Nah, jadi tiap pertemuan seharusnya saya nyiapkan modul dari kemarin ya, cuma ya dengan berbagai kesibukan begini saya tidak bisa nyiapkan modul yang layak. Ya mudah-mudahan kalian bisa melengkapi apa yang kurang dari diskusi-diskusi kita semacam ini. Ya, kalau dicoba nanti di rumah dan kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan ke saya. Oke, sudah ada env di drive D, kemudian install Gidal dan cek di command prompt-nya masuk di ini. Ya, maksudnya apa ya? Aku nggak ngerti. Oh ini. Udah coba saya develop. Saya nggak paham sebenarnya. Gini, ketika kita nginstal library di Conda, memang installnya bukan ke folder tempat kita bikin. Bahkan env itu masuknya ke sini sebenarnya, ke C user, kemudian nama user kita, kemudian mini Conda. Memang semuanya dipanggil dari situ, jadi bukan ke folder. Misalnya kalau saya di proyek ya. Nah di sini nggak ada, nggak ada pandas di sini. Ini hanya file IPYNB. Karena environment itu berdiri di belakang layar, jadi bukan di file kita. File kita isinya hanya IPYNB aja sama file-file yang lain gitu. Jadi kalau misalnya environment-nya ada di C bla 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 nggak usah dipindahin, nggak masalah. Nggak masalah. Nah, mestinya Jupyter Lab-nya bisa di bisa di akses tanpa harus buka segala macam seperti ini. Nah, ini juga kenapa saya prefer Linux dibandingkan dengan Windows kalau urusan semacam ini. Nah, di Linux semuanya jelas clear tuh. Saya nggak perlu pindah-pindah drive, Google dan lain sebagainya. Lebih beres di awal. Nah, cuma sayangnya kalian kan mayoritas pengguna jendela. Instalasi GeoPandas memang memakan waktu lama. Enggak, mungkin internetnya. Jika tidak, apa yang salah dari laptop saya? Ya, enggak ada yang salah. Begini, instalasi GeoPandas itu mungkin lama karena ada banyak dependensi. Saya bisa sebutkan mungkin 5 dependensinya GeoPandas ya. Pertama Gidal, kemudian OGR, kemudian Descartes, kemudian Matplotlib, kemudian Pandas. Jadi semua itu harus diinstal lebih dulu sebelum GeoPandasnya terinstall. Karena memang di dalam GeoPandas kan tadi kita lihat ada fungsi plot gitu kan. Di dalam GeoPandas itu udah ada fungsi yang udah built-in gitu, sehingga sebelum kalian bisa pakai itu kalian harus install macam-macam itu, yang itu diinstalkan oleh Anaconda. Nah, kalau kalian install GeoPandas ya, saya coba tunjukkan contohnya yang di installation. Kalau kalian install dengan cara yang lain yang bukan Conda, yaitu yang melalui pip. Nah, kalau Conda install GeoPandas, ini semuanya udah di ini pre-build binary-nya udah diberesin semua sama si Conda. Tapi seandainya kita pakai pip, ya, pip install yang ini yang kita pakai kalau kita pakai Google Colab, ya kita pakai ini, maka dependensi yang banyak ini harus kita install manual satu persatu dan itu merepotkan. Nah, kenapa lama? Ya karena ini semua diinstal dulu gitu, oleh si GeoPandas. Saya bisa share beberapa link IPYNB dari Google Colab yang mereka sudah menyetingkan ini dulu gitu. Tapi itu juga nggak akan bertahan lama ketika nanti udah ada versi baru. Jadi kalian tetap harus paham gimana cara nyetingnya dan itu saya hindari. Gitu. Makanya ya udah kita pakai Jupyter, kemudian di situ kalian install Conda, install GeoPandas. Sip. Next ya, saya jawab pertanyaan selanjutnya. Akhirnya Gidalnya bisa. Nah, kok maksudnya ke bla bla bla. Ya memang maksudnya ke situ. Jadi jangan dikira ketika kita nginstal satu environment di Anaconda itu kemudian akan terinstall di folder itu, enggak. Kalian yang biasa pakai Node.js akan paham ini.
Ya, yang keinstall nanti adalah di foldernya dia ya, ibaratnya program file lah. Ya, kalian install program file, kalian lagi buka file di Windows Explorer kan nggak mungkin keinstall di folder itu kan ya. Misalnya pasti di folder C program file atau di C Windows. Nah, sama gitu. Ketika kita install environment, environment itu lingkungan. Gitu. Lingkungan yang menentukan si programnya nanti jalannya gimana. Nah, di environment itulah program ini nanti berjalan. Tapi environment itu nggak harus ada di folder yang sama. Gitu. Dia pasti ada di folder yang berbeda. Agar folder ini isinya cukup file-file yang dokumen kita saja. Gitu. Jadi bukan file program. Untuk pertanyaan yang panjang dikirim kemana ya? Soalnya slide cuma 250 huruf. Iya ya, saya juga baru paham. Oke. Kemarin kan saya siapkan yang bentuk slide itu ya, cuma hari ini saya belum. Ya insya Allah nanti ke depan saya siapkan lagi untuk kuliah kita. Latihan mandiri, oke. Setelah ini saya bahas. Tolong dibahas semua pertanyaannya. Udah kan? Ya. Perbedaan pip sama Conda apa? Biar tahu mana yang diinstal pakai pip atau Conda. Coba singkatan dari pip apa? Program ya, bukan. PIP itu singkatan dari apa sih? Wah, kok saya lupa. Ya, intinya gini, PIP itu istilahnya adalah package manager untuk Python. Python package index, itulah semacam itu. Apa maksudnya package manager? Maksudnya gini. Kalau kalian install program di Windows, formatnya apa? Tipe datanya apa? Exe kan? Bintang.exe. Nah, bintang.exe itu kemudian ketika kalian install, maka dia akan terinstall di tadi C program file bla bla bla. Itu karena kalian menginstal di environment-nya Windows yang menggunakan .NET. .NET itu pakai yang exe, yang apa bla 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 itu. Nah, Python punya prinsip yang sama. Python punya prinsip yang sama. Ketika kalian mau menginstal satu package, maka ada software-software yang menangani instalasi itu. Kalau di Windows itu namanya MSI atau Windows Installer. Nah, kalau di Python ada namanya pip, ada namanya conda, ada namanya will. Nah, pip, conda, will, dan lain-lain. Pip itu installer yang dibuat oleh Python sendiri, sehingga kalian bisa menggunakan pip install bla bla bla. Nah, conda itu dibuat oleh Anaconda, pihak ketiga. Jadi perusahaan yang bukan yang mengembangkan Python, tapi yang mengembangkan Anaconda, Anaconda Navigator, Anaconda yang dulu saya bahas di pertemuan awal. Nah, itu gunanya, ada orang. Jadi gunanya kenapa kita menggunakan package manager yang bukan dari Python adalah apa? Karena si Conda itu punya repositori sendiri. Saya tunjukkan repositorinya dan dari mana kalian install. Pertama ini. Nah, ada yang disebut dengan nama PyPy. PyPy ini adalah ketika orang membuat modul Python, misalnya saya bikin GeoPandas nih. Saya bikin GeoPandas. Kemudian saya pengen publish ini sehingga orang bisa nginstal. Kan nggak mungkin saya kasih zip-nya aja ya kan. Bisa aja saya kasih zip-nya aja yang installnya nanti pakai will itu. Nah, saya publish ya, saya bikin akun di sini, kemudian saya publish ke sini modul saya ya, modul atau package saya. Misalnya NumPy gitu ya. Misalnya NumPy. Nah, ini adalah NumPy yang dikembangkan oleh tim pengembangannya NumPy dan dipublish ke PyPy. PyPy ini untuk menginstal apa yang ada di PyPy ini kalian gunakan pip. Nah, ini namanya pip install NumPy. Ya, Python installer package apalah itu saya lupa namanya. Jadi repository ini itu nginstalnya dengan pip. Nah, lain lagi dengan Conda. Conda punya repository namanya Conda Forge. Conda Forge. Nah, coba kita lihat. Kita cari package. Saya belum bayar jiran yang saya beli itu. Nah, di sini ada package yang banyak banget. Ya, ada mungkin ribuan package atau mungkin ratusan, enggak nyampe ribuan guys. Ratusan kita cari yang NumPy. Nah, ada NumPy kan? Ini ya, NumPy yang ada di sini adalah NumPy yang berbeda dengan NumPy yang ada di ini. Meskipun mungkin publishernya sama. Apa maksudnya berbeda? Maksudnya boleh jadi yang di Conda ini sudah dimodifikasi oleh si Conda Forge. Sehingga ketika ini diinstal, ini akan cocok dengan Conda.
Nah, untuk install package yang ada di sini, kalian installnya pakai Conda install. Sedangkan yang di PyPy installnya pakai pip install. Intinya sama ya, kalian menginstal sebuah package Python, ya, Python, kemudian digunakan dari situ ke dalam environment kalian. Jadi memindahkan apa yang ada di online ini ke dalam ini kalian, ke dalam repository kalian. Ya apa environment kalian untuk bisa digunakan. Nah, dari sinilah itu diinstal. Versinya kok sama 1212? Iya memang ya. Artinya ini sebenarnya adalah NumPy yang sama ya, NumPy yang sama dipublish di dua tempat yang berbeda. Nah, tetapi boleh jadi yang pip install ini tidak kompatibel dengan beberapa package lain. Nah, sedangkan kalau yang di Conda ini sudah dimodifikasi agar dia bisa sesuai dengan versi-versi lain yang ada di Conda. Ya, karena seperti yang saya sampaikan di awal, ya, Python itu package-nya saking banyaknya sampai antar package itu bisa jadi sampai saling berantem. Oke. Kenapa kok tulisannya seperti ini? Error, fail building will for Fiona, running set, bla bla bla. Ini jujur aja gini, kalau kalian pakai Windows ya, kenapa kalian saya sarankan mulai belajar Linux. Kalau kalian pakai Windows itu ada banyak kemungkinan untuk error karena boleh jadi begini, di environment yang kalian install ya, meskipun kalian udah pakai Conda, saran saya silakan dicek ininya ya, silakan dicek environment-nya, apakah benar-benar environment yang sudah terisolir atau belum. Maksudnya terisolir gini, kalau misalnya kalian tadi belum sempat pindah Conda Activate ya, belum sempat aktifkan environment yang baru, boleh jadi environment Python yang itu tercemar oleh lingkungan yang lain, misalnya QGIS ya. Ketika kalian install QGIS kan di situ ada Python. Ya. Nah, ini mungkin mencemari environment kalian sehingga ketika kalian install itu ada masalah. Karena bentrok versi misalnya. Kan tadi NumPy misalnya ada 1.12. berapa gitu kan. Nah, versi yang berbeda itu bisa jadi bentrok. Nah, kemudian tadi saya sampai mana ya? Kemudian boleh jadi ya kalian juga tercemar dari ArcGIS. ArcGIS kan juga ada modul yang fungsinya untuk Python. Ya. Ada ArcPy di situ yang sama-sama dependensinya Fiona ya, sama-sama dependensinya mungkin Kidal ya dan lain-lain. Sehingga ketika diinstal itu saling bentrok. Makanya paling aman gunakan environment yang saling terisolir. Contohnya apa ya, Conda tadi itu. Kalau misalnya belum ya silakan dicek. Jangan-jangan ini belum sesuatu yang sudah terisolir. Yang terisolir itu maksudnya environment yang kalian masukkan ke kotak sendiri itu, yang Conda create itu, jangan-jangan itu masih tercemar. Kalau enggak, saya enggak tahu masalahnya apa, karena kalau di Windows banyak sekali masalah. Kalau udah kena waktu serius, saya langsung pindah ke Linux. Framework itu apa? Kita cari aja. Framework. Nah, framework adalah aplikasi ya, yang sudah dibuatkan oleh orang yang di situ mungkin menggunakan beberapa bahasa sekaligus. Jadi ada namanya framework, ada namanya library. Ada framework, ada library. Kalau kalian ke perpustakaan, kalian akan ketemu banyak buku. Misalnya kalian mau masak, ya, kalian mau masak cireng misalnya. Saya lagi makan cireng. Mau masak cireng. Ketika kalian mau bikin cireng dari nol, kalian nggak tahu sama sekali apa itu cireng dan cara masaknya gimana, padahal cuma tepung digoreng. Maka kalian akan lihat buku resep. Nah, buku resep itu udah dibikinkan orang untuk memudahkan kalian. Oh, ini campur ini bla bla bla. Nah, bahkan mungkin ada yang udah bikinkan tepung cireng jadi ya. Tinggal kalian masukkan digulung-gulung kemudian langsung digoreng ya, tanpa perlu nyampur bumbu dan lain-lain. Itulah framework. Gitu. Jadi framework itu sesuatu yang sudah dibikinkan orang untuk memudahkan kerjaan kita. Ya, saya pernah contohkan kalau kalian ngambil SIG berbasis web nanti ada framework namanya Bootstrap yang sangat terkenal. Jadi kalau saya mau bikin tampilan semacam ini, saya nggak harus ngoding dari nol sama sekali untuk merubah QR ini hurufnya warnanya apa. Gitu. Ini warnanya harus biru, ini warnanya apa. Nggak mungkin saya ngoding satu per satu lah, malah absen lagi. Nggak mungkin saya coding satu per satu. Sehingga framework itu bisa kita pakai untuk memudahkan kita dalam membuat sesuatu yang sifatnya berulang. Saya bikin halaman web yang isinya sama. Saya bikin NumPy misalnya ya. Python itu sudah punya fungsi-fungsi matematika. Python itu punya fungsi matematika. Tapi ya kalau kita pakai semuanya dari nol untuk menghandle sebuah matriks, maka kita akan kesulitan. Makanya orang kemudian bikin NumPy. Yang fungsi-fungsi NumPy itu bisa kita sejajarkan dengan MATLAB. Jadi kalau kalian punya MATLAB bayar, ya mending pakai Python gratis.
Mampinya gratis dan fungsinya sama saja. Oke. Kenapa Gidal baru bisa saya akses ketika saya copy ke D proyek, sedangkan waktu di C username Gidal tadi bisa ke akses. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu jawabannya. Mungkin kalau saya lihat kasusnya yang bisa saya cek, saya pegang laptopnya mungkin bisa ya, tapi ya karena kita nggak ketemu di kampus ya begini. Sorry, saya nggak tahu jawabannya apa. Nanti saya cari kalau misalnya saya ada waktu. Tidak terselesaikan. Di VSC tertulis modul belum terinstall. Modul apa ya? Karena ini misalnya, saya lagi ngoding nih. Saya lagi ngoding untuk BPN. Ya, bikin namanya aplikasi GeoKKP. Ini misalnya ada satu modul yang saya install untuk keperluan testing. Namanya adalah flag. Jadi kalau di Python itu ada control. Kalau saya salah ketik, dia akan ngecek kesalahan saya. Nah, itu saya harus memilih environment mana yang modul ini saya udah keinstall. Nah, itu saya pilih di sini. Python-nya yang ada di laptop saya ada banyak ini. Ada punya Esri, punya ArcGIS ya, ada punya QGIS, ada Miniconda, ada yang Django yang saya kembangkan dan macam-macam. Jadi pastikan bahwa kalian udah milih environment yang pas, yang benar, dan disitulah tempat kalian menginstal modul kalian. Karena kalau enggak bingung. Dan sebenarnya di VCS ini juga bisa Jupyter Notebook. Cuma saya nggak suka aja tampilannya. Ini masalah selera aja sih. Dan saya nggak ngajarkan ini ya. Silakan kalian explore sendiri. Nggak cukup kalau semuanya harus dibahas. Oke, semuanya udah terjawab. Sekarang saya jelaskan secara sangat singkat dari modul yang saya berikan. Jadi gini, kemarin kita minggu lalu ya seharusnya kita membahas, minggu lalu saya ngajar dari bengkel ya. Sekarang saya ngajar dari kafe ya Allah. Hidupku. Jadi ahli geospasial itu bisa ngoding, bisa duduk depan laptop, bisa presentasi depan orang, bisa jadi surveyor keliling Indonesia, bisa juga ngajar dari kafe. Oke, kemarin minggu lalu kita membahas mengenai Pandas ya. Jadi satu library Python yang sangat powerful, yang fungsinya bisa kalian pakai untuk ngotak-atik data atau istilahnya data wrangling. Ada istilahnya data wrangling. Data wrangling itu kita punya data yang ribet, yang banyak errornya, yang masih mengandung kesalahan, yang unstructured, yang nggak ada kolomnya, nggak ada apa, kita rapikan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan Pandas. Nah, itu tujuannya adalah agar dari data yang bermacam-macam itu kita bisa dapat kesimpulan. Nah, Pandas itu untuk data non-spasial. Nah, sekarang kita kenalan dengan geospasialnya, yaitu GeoPandas. Nah, GeoPandas itu versi Panda yang khusus untuk menangani data spasial. Jadi ini sebenarnya bukan versi yang berbeda ya. Lebih tepatnya ini ada dua software yang berbeda. Ya, Pandas itu untuk data non spasial, GeoPandas ini pengembangan dari Pandas. Fungsinya adalah untuk menangani operasi-operasi yang kalian lakukan untuk data spasial. Nah, di sini saya contohkan kita bisa menginstal sebuah GeoPandas pada lingkungan Jupyter Notebook. Kemudian kita lakukan analisis data science di situ, di Jupyter Notebook itu. Saya berikan contoh ini, saya punya dataset Sleman ini, isinya seperti ini ya. Ada Citra, CSV, Demo, ini biasanya saya pakai untuk latihan, untuk pelatihan. Jadi ada beberapa yang mungkin nggak saya gunakan. Kemudian kalian bisa menggunakan ini. Setelah kalian import GeoPandas SGPD, kemudian GPD version seperti ini, yang artinya dia sudah terinstall di environment ini, ya, sudah terinstall di environment ini, maka kalian bisa gunakan untuk memanggil data dan mengkonversi. Sebenarnya ini gpd.read file ini mengkonversi file SHP ke data frame. GDF ini namanya geodata frame. Ya, geodata frame. Kalau kemarin kan Pandas kita kenalan dengan data frame ya. Kalau untuk data spasial namanya geodata frame. Nah, tapi ini nggak harus namanya semacam ini. Boleh ini bebas karena ini nama variabel. Nah, kemudian kita cek isinya. Ini adalah salah satu perintah yang bakalan paling sering kalian gunakan ya. .head. Head ini untuk melihat kepala dari data. Jadi kalau datanya ribuan, kita nggak mungkin langsung menampilkan semuanya. Nah, kita tampilkan .head ini berarti menampilkan 5 data pertama. .tail itu berarti menampilkan data terakhir. Ya, atau nanti bisa aja .head minus berapa. Shape ini adalah bentuk matriksnya. Karena data frame itu adalah matriks ya kan. Matriks yang isinya kemarin saya sampaikan minggu lalu. Data frame itu isinya adalah series. Ini satu series, ini satu series, ini satu series. Yang masing-masing series itu adalah sebuah vektor, data vektor.
dengan dimensi 1. Kalau kita gabung maka dia akan menjadi sebuah matriks. Dimensi matriks ini adalah 86,7. Artinya ada 86 desa ya di Sleman, di Kabupaten Sleman, dan 7 kolom ya, 7 kolom karena geometri nggak kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 geometrinya dihitung. Nah, yang pertama ini apa? Yang pertama adalah indeks untuk mengurutkan data. Nah, itu adalah batas desa gdf.shape. Jadi kita dapat ukurannya. Nanti ya ketika kalian melakukan data science beneran, karena ini kebetulan kita menggunakan data yang structure, data yang jelas, ada kolomnya, ada ininya ya. Nanti ketika kalian berurusan dengan data yang jumlahnya banyak, misal apa? Contohnya adalah data yang mungkin kalian baca dari rekaman gempa bumi misalnya, record gempa bumi, atau mungkin data COVID yang sangat-sangat banyak, yang jumlahnya titiknya berapa. Nah, kalau seperti itu, hal-hal semacam ini akan sering kalian jumpai. Kalian pengen ngelihat dulu datanya kayak gimana sih ya, kolomnya, ya, kemudian shape-nya, kemudian plotnya, tampilannya kayak gimana. Nah, di GeoPandas itu sudah ada menu plot ya, untuk memplotting peta dari geodata frame. Yang ini dia menggunakan Descartes namanya. Nah, di belakang layar dia memanggil Descartes dan Matplotlib untuk menampilkan semacam ini. Dan karena ini adalah data spasial, kita bisa memanggil CRS. Dan nanti ya minggu depan mungkin saya akan tunjukkan gimana caranya melakukan transformasi koordinat dengan menggunakan GeoPandas. Nah, karena itu penting ya, kita perlu baca dulu CRS-nya seperti apa data ini. Ketika nanti kita operasikan antara data satu dengan data yang lain, dan ini yang sering kita jumpai terjadi pada teman-teman kita yang mungkin belum belajar mengenai data spasial, ya ada CRS. Ketika data ini dioperasikan, itu ternyata jadinya nggak nyambung. Karena apa? Karena beda CRS. Nah, ini ilmu yang harus kalian kuasai. Kalian harus bisa baca dan paham apa maksudnya ini. Oke. Nah, kemudian biasanya sebelum kita menjawab pertanyaan, jadi tujuan dari data science itu kan mengolah data yang jumble gitu ya, data yang berantakan untuk menjadi satu cerita. Untuk menjadi satu cerita. Sebelum bisa bercerita, kita lakukan dulu prapengolahan. Kita rapikan, kita hilangkan data yang kosong, ya data yang nol, kemudian kita konversi nama kolom misalnya. Itu biasa dan itu selalu kita lakukan ya. Nah, ini tahap ini disebut dengan nama data cleaning atau data wrangling. Sebenarnya agak sedikit berbeda antara data wrangling dengan data cleaning. Ya, kita searching aja apa maksudnya data wrangling. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke ini ya. Ke mana? Slido. Data wrangling adalah proses untuk cleaningnya. Di dalamnya ada cleaningnya, membersihkan data yang kotor, yang data yang kompleks yang nggak jelas. Kita hilangkan kolom-kolom yang nggak berguna ya. Kita hanya ambil data-data yang kita gunakan. Nah, itu namanya data wrangling atau data mancing istilahnya. Nah, jadi data yang masih kasar yang kita dapat dari sensor ya, misalnya kalian semester berapa nanti ada mata kuliah geosensor, mungkin semester ini. Ya, geosensor, data dari sensor itu bisa macam-macam ya. Kalian baru ngomongin sensor, misalnya sensor GPS, padahal sensor itu bisa aja sensor IoT yang ada di smart city. Misalnya kalian pasang sensor di Malioboro, sepanjang Malioboro, kalian dapat data apa? Misalnya suara. Oh, ternyata noise di Malioboro itu meningkat sekian desibel di jam 12 siang. Kemudian turun menjadi sekian dan itu ternyata berulang selama berapa hari. Nah, pas hari Minggu ternyata naik 2 kali lipat desibelnya. Ya. Kemudian kalian bisa ngitung pemodelan polusi suara yang ada di Malioboro berdasarkan data pengamatan sensor selama 1 tahun. Nah, itulah data science. Jadi kalian dapat keputusan dari data yang berantakan, data yang jumlahnya banyak, kalian olah ya. Kemudian kalian dapat satu kesimpulan untuk pengambilan keputusan. Wah, ternyata Malioboro polusi suaranya itu udah sangat parah ya. Karena berdasarkan hasil pemodelan ternyata seperti ini. Maka keputusannya adalah kita batasi jumlah kendaraan yang masuk ke Malioboro. Nah, ketika kalian bikin penelitian yang bisa menghasilkan satu keputusan ya yang itu bermanfaat buat orang, wah itu senang banget. Ya, silakan dicoba ketika kalian lulus. Nah, kemudian ini adalah pembersihan data. Jadi kita cek dulu kolomnya apa. Oh, ternyata kita dapat kolomnya semacam ini, ada status kota, kode, desa, kecamatan dan seterusnya. Nah, kita nggak perlu angka 2008. Kemudian kita juga nggak perlu status kota misalnya. Ini kan jelas semuanya statusnya desa. Kemudian kabupaten ya nggak perlu, semuanya di Sleman. Kode juga nggak perlu karena ini kode kabupaten. Nah, jadi kita hapus kolom-kolom itu ya, bisa kolomnya yang kita gunakan saja yang kita pilih atau kita hapus. Hapusnya nanti pakai perintah drop. Untuk menghapus pakai drop. Nah, kalau memilih, nah kita tinggal slicing. Ini istilahnya slicing. Kita pilih.
Coba kita lihat ada dua kurung siku di sini. Kurung siku yang pertama itu adalah untuk memilih series, yang kedua adalah untuk memilih data frame. Series itu karena masing-masing kolom ini kan series, ya kan? Kemudian kita konversi dia menjadi sebuah data frame hanya dengan menambahkan satu kolom. Inilah enaknya Python. Bahasanya bisa sangat-sangat ringkas. Ya. Kalau ini kalian pakai C++, kalian mungkin harus iterasi berapa kali ya, nested for gitu untuk sekedar membuat sebuah data baru yang isinya hanya berapa kolom ini. Gitu. Bayangkan di Python kita cukup melakukan ini. Kalau kalian klik-klik dengan QGIS, berapa langkah yang harus kalian lakukan? Kalian harus filtering dulu, ya kan? Klik kanan, milih apa, itu kemudian bla bla bla. Lebih lama. Lah ini cuma jadi satu baris dan kemudian langsung selesai, langsung jadi. Itulah data science. Jadi dengan Python kalian bisa menyingkat hal-hal yang mungkin dari kerjaan yang biasa itu akan memakan waktu yang lama. Nah, sehingga ya ahli data science itu mahal karena dia bisa meringkas banyak kerjaan-kerjaan. Nah, kemudian ini kita juga rubah nama kolomnya. Ya. Peringatan ini karena saya pakai in place, ya. Jadi ngerubahnya ke data yang sama. Enggak masalah. Tapi prakteknya nanti kalau kalian mau bagus, hasil rename ini kalian simpan dulu ke sebuah copy istilahnya. Ya, sebuah copy data atau view data, sehingga enggak mencemari data awal. Toh untuk mengcopy data ini kalian enggak perlu membuat file. Semuanya disimpan dalam bentuk virtual ya, dalam bentuk geodata frame. Nah, kita bisa lihat di sini ada kolom geometri. Kalau kita perhatikan ya kolom isinya ya, poligon bla bla bla. Ini adalah format WKT yang kita bahas di pertemuan minggu keberapa itu tentang data science. Tentang input output data spasial. Jadi sebenarnya semuanya sama saja. Semuanya masih menggunakan prinsip yang sama. Dan kolom geometri ini mungkin nanti kalian juga jumpai di mata kuliah basis data spasial ya, di PostGIS nanti juga menggunakan prinsip yang sama gitu. Oke, kemudian di sini ada set index, kita bisa rubah tabel ini. Kalau tadi indeksnya ini menggunakan 0 1 2 3 4 kita nggak paham ya. Nah, kita bisa rubah agar kita bisa paham ya. Yang jelas caranya prinsipnya satu, nggak boleh ada duplikasi di indeks. Nah, kita tahu nama desa pasti unik ya kan. Jadi kita buat desa ini sebagai sebuah indeks. Keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa slicing, nanti kita bisa pilih berdasarkan nama desa. Karena indeks itu dipakai untuk mencari data. Ya, kalau indeksnya sesuatu yang kita pahami, tentu lebih mudah untuk mengambil data-data ini. Meskipun nggak harus. Ya, dengan ini pun nanti kalian tetap bisa mencari dengan mudah. Nah, kemudian ini kita menambahkan kolom baru. Bayangkan kalau kalian pakai QGIS, menambahkan kolom baru itu akan menghasilkan file baru misalnya. Kemudian baru nanti di save menjadi file lain, atau di ArcGIS juga sama. Ya. Di GeoPandas kalian cukup membuat semacam ini. Batas desa GDF ya, sebuah array, kita tambahkan kolom baru yang belum ada di datanya, area. Kemudian isinya adalah batas desa GDF dot area. Ini sebenarnya di sini ada iterasi. Apa iterasinya? Ya, ada for. Hitung luasan untuk semua baris dari batas desa GDF. Bayangkan, itu cukup dipanggil dengan menggunakan semacam ini. Batas desa GDF.area. Hitung luasan untuk semua baris yang ada di sini. Kemudian simpan sebagai kolom baru. Dan dengan Python cukup jadi satu baris. Nah, inilah kenapa saya sampaikan ya Python itu jauh lebih efisien kalian pelajari daripada kalian harus belajar C++. Apalagi Borland C++. Ya, setelah sekian tahun, mungkin puluhan tahun saya sampaikan itu ya, baru kemudian tahun ini kita bisa rubah. Nah, termasuk ini, saya pengen bikin kolom baru. Ya udah kolom yang lama bagi 1000 misalnya. Jadi area kilometer. Ya, cepat aja ya. Kemudian kalau kalian masih ingat perintah SQL, ya ada group by, kemudian ada aggregate. Ya, kira-kira gampang mana? Kalian pakai cara semacam ini dibandingkan dengan SQL. Ya ini jauh lebih gampang. Ya. Batas data GDF, group by kecamatan, aggregate count, kemudian kolom apa yang ditampilkan kolom geometri. Ini nggak ngaruh karena toh kita hitung jumlahnya. Ya. Ini kita ganti ID pun nggak masalah. Jadi kita ingin mengelompokkan kecamatan dan kita agregasi kecamatan itu jumlahnya berapa. Nah, kita dapat jumlah desa tiap kecamatan. Inilah data science. Jadi kita ngecek data, kita melakukan agregasi, kita ambil kesimpulan, oh ternyata jumlah desa yang paling banyak itu ada di mana ini? Tempel. Nah, ada 8 desa yang ada di situ. Benar nggak? Sorry kalau salah. Dan karena ini adalah pandas ya, karena pandas itu mainnya adalah tabel dan array ya. Array artinya ini kita benar-benar ngambil ini sebagai tabel. Ya, kita bisa slicing, kita potong, ambil batas desa GDF yang
value-nya adalah batas desa GDF area lebih dari 10.000 kilometer. Ya. Lebih dari 10.000 kilometer. Dapatlah ini. Nah, ini jauh lebih singkat daripada kalau kalian menggunakan misalnya bahasa pemrograman lain atau mungkin pakai antarmuka. Ya. Kalian harus klik kanan, harus apa segala macam. Nah, ini udah jadi seperti ini. Nah, log di sini adalah singkatan dari location. Kalian bisa cari ya. Sorry kalau saya salah. Kayaknya log ini bukan hanya location apa gitu, saya lupa. Nah, log ini adalah mencari data berdasarkan indeks. Indeksnya tadi kan desa. Nah, di sini kita ambil ya batas desa yang kecamatannya adalah Pakem. Jadi dia akan menampilkan ya semua batas desa yang indeksnya ada di lokasi kecamatan sama dengan Pakem. Ya. Penggantinya log kalau misalnya indeks kita bukan desa semacam ini adalah ilog, integer location. Kalau nggak salah, index location, dan nanti isinya angka di sini. Jadi angka sekian sampai sekian. Ya itu di luar pembahasan ini ya, nanti panjang kalau saya jelaskan itu. Silakan kalian cari-cari sendiri. Dan ini menampilkan desa-desa yang ada di kecamatan Pakem. Kemudian kita bisa plot hasilnya semacam ini. Nah, ini saya singkat aja. Kemudian di sini ada analisis spasial sederhana. Karena saya pengen fokus analisis spasial itu minggu depan. Saya pengen menunjukkan tentang analisis jaringan. Yang mudah-mudahan sempat ya. Nah, di sini kita coba lihat. Saya punya data fasum. Data fasum kita tampilkan semacam ini. Kemudian kita spatial join. Apa itu spatial join? Titik ini kita turunkan ke bawah, ceklek. Kemudian dia ketemu dengan desa apa. Nah, ini namanya spatial join. Penggabungan berdasarkan lokasi. Mungkin kalian sudah pelajari di JIS, ya, mata kuliah sistem informasi geografis. Kalian kenal istilahnya intersect. Ya, nanti ada intersect, ada within, ada macam-macam itu. Nah, itu bisa kalian lakukan juga ya. Plus ya bukan hanya menggabungkan itu, kalian juga menggabungkan atributnya. Sama seperti itu intersect. Nah, prosesnya seperti ini. Ya, ini juga jauh lebih pendek dibandingkan kalau kalian pakai antarmuka atau GUI. Nah, kemudian kalian juga bisa menghasilkan semacam ini. Kalau misalnya saya tanyakan ya, kalian saya beri software ArcGIS atau QGIS, kemudian coba cari buat tabel yang ada di data ini berapa jumlah industri di tiap desa. Caranya piye? Kalian harus melakukan proses yang cukup panjang. Sebenarnya di sini cukup jadi satu baris. Hasilnya semacam ini. Nah, ini. Jadi ini kemudian kita ekspor menjadi CSV ya, ini. Tuh CSV hasilnya ini. Udah dapat ya. Fungsi industri di Desa Bokorjo ada 4 ya. Yang fungsinya industri di Desa Donoharjo ada 1 dan seterusnya. Nah, cukup jadi ya hanya dengan perintah-perintah yang lebih singkat. Kemudian kita bisa gunakan ini. Ini sedikit ya istilahnya sneak peek gitu ya. Nanti kita akan belajar mengenai EDA lebih jauh. EDA itu kita gunakan histogram, kita gunakan box plot, kita gunakan macam-macam untuk mengambil kesimpulan nantinya. Dan ini sedikit contoh saja. Kita bisa tampilkan histogram ya. Kemudian tadi kita dapat kesimpulan, oh ternyata yang paling banyak itu adalah pendidikan. Nah, kemudian kita juga bisa lihat plotting semacam ini. Nah, ini namanya EDA, Exploratory Data Analysis. Ya. Nanti kita bahas di pertemuan yang sesuai aja. Kemudian kita juga bisa menghitung semacam ini ya, menampilkan pertanyaan-pertanyaan. Tadi saya sampaikan ya, data science itu untuk menjawab pertanyaan yang kadang kita nggak tahu kalau pertanyaan itu ada. Ya. Kita punya data, terus ini data mau diapain? Nggak tahu ya, pokoknya kita olah aja. Kemudian ternyata dari data itu kita bisa hasilkan kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat. Nah, itu namanya data science. Kadang pertanyaannya kita belum punya. Beda dengan JIS ya. JIS untuk penentuan lokasi gitu kan. Ya, query-nya kita udah punya dari awal. Oh, ini nanti harus gini. Oh, syaratnya ini. Kemudian kita analisis. Data science berbeda ya. Dalam hal apa? Kita hanya punya data. Ya, makanya namanya data science ya. Kita hanya punya data tapi kita nggak tahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan. Ya, pokoknya kita olah data itu ya, kemudian bisa menghasilkan apa. Nah, kadang-kadang seperti itu. Meskipun ya banyak juga yang data science yang awalnya sudah punya tujuan. Nah, misalnya seperti ini. Kita pengen tahu desa yang memiliki jumlah sekolah terbanyak. Wah, berarti apa yang harus saya lakukan? Wah, saya harus filter istilahnya mana yang fungsinya hanya pendidikan doang. Kemudian kita tampilkan semacam ini. Next. Sehingga jadi desa dengan jumlah sekolah yang ada di situ. Desa dengan jumlah sekolah. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Kita plotting, kita gabungkan data jumlah sekolah ke data desa, dan dapatlah peta koroplet. Ya, bahwa ini 35, ini jumlah yang paling banyak ada di Catur Tunggal. Ternyata tadi kebanyakan isinya adalah kampus di Catur Tunggal. Ada macam-macam.
Nah, ini apa yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan latihan kita. Di sini ada latihan mandiri yang bisa kalian coba. Sekali lagi, nggak semua yang kalian butuhkan untuk menjawab soal ini saya sampaikan. Karena kan kalian mahasiswa kan bisa nyari sendiri. Ya, student center learning. Jadi silakan kalian cari. Ya, di sini ada beberapa petunjuk saya berikan. Misalnya gunakan fungsi dissolve. Ya, berarti kalian harus mendissolve dulu dari data-data yang tadi. Oke. Kemudian nomor 2, nomor 3 dan saudara. Adakah yang sudah selesai? Dari waktu yang sangat singkat tadi 60 menit. Saudara 45 menit dari waktu yang saya berikan menjawab salah satu dari pertanyaan ini. Belum? Ada? Saya nggak bisa membedakan antara suara kalian dengan suara di background. Ya wis. Ya, intinya gini, soal saya kemungkinan nanti akan seperti ini. Jadi kalau saya ada kuis, kemungkinan seperti ini. Baru-baru kalian mau nyontek-nyontek. Ini aja susah. Khususnya nomor 5. Ya. Nomor 5 ini butuh kemampuan kalian googling, kemampuan kalian kopas kode. Kopas kode bukan dosa. Ya. Kemampuan kalian untuk mencari diskusi silahkan kalian diskusikan ya. Kalau kalian pengen nyoba menjadi seorang ahli data science, selesaikan soal-soal ini semua ya, sampaikan ke saya. Ini nggak wajib, tapi kalau kalian udah bisa menyelesaikan ini, sampaikan ke saya, nanti bisa saya pertimbangkan jadi nilai tambahan gitu ya. Lewat apa? WA aja. Oke, saya kira itu. Barangkali ada pertanyaan lagi di, ya ada, ya wes saya jawab ya. Apa bedanya kode Activate Python 38 dengan Data Science Script Activate? Kenapa saya mengaktifkan keduanya? Lah ngapain diaktifkan keduanya? Ya, virtual environment di Python itu nggak cuma pakai Conda. Ada namanya VENV, ada namanya pipenv, ada namanya, saya lupa. Ya, ada banyak. Yang kalian lakukan semacam ini ya dengan script activate.bat ini adalah mengaktifkan virtual environment yang dibikin dengan VENV, ya, virtual ENV. Nggak salah, boleh-boleh aja. Tapi Conda udah menyediakan virtual environment sendiri. Jadi kalau kalian mengaktifkan ya salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti kalian bikin virtual environment di dalam virtual environment. Nggak harus dan malah membingungkan. Jadi cukup salah satu aja. Ini kalau saya memberikan contoh yang ini di SIGWeb itu dulu karena modulnya nggak sempat dibenerin. Jadi itu contoh yang salah dan jangan ditiru. Oke. Jobnya JS analis apakah berkaitan dengan matkul ini? Kebetulan gini, besok hari Jumat itu kan saya mau ngundang si Novi ya. Sekali lagi ini terkait pertanyaan minggu lalu barangkali ya. Apa bedanya JS analis dengan data analis? Spatial data analis, kemudian data engineer, kemudian dengan data science. Iya, ya. Jadi kalau JS analis itu sebenarnya lebih ke analisis JS yang SIG terapan nanti. Jadi model-model JS seperti apa, analisis apa. Tadi kan kita baru analisis sedikit sekali ya. Dengan analisis JS itu sangat banyak dan beragam. Nah, biasanya jobnya data science itu tercakup di dalamnya JS analis. Ketinggalan. Iya, iya. Sorry. Tadi apa ya? Oh ya, data science itu di dalamnya masuk ke JS analis. Kenapa? Ya, contohnya tadi kita melakukan pengolahan data, ya kan? Pengolahan data ternyata juga perlu pemahaman mengenai analisis spasial. Nggak mungkin kita nggak paham CRS, kemudian kita bikin seperti ini. Jadi ya terkait, ya, semuanya terkait, termasuk ke data engineering. Ya, meskipun sekarang ya istilah ini semakin ngeblur, nggak jelas apa bedanya JS analis dengan data science dengan data engineering. Ya, tergantung perusahaan apa yang kalian ngomongin. Apa yang terjadi kalau di indeks ada data duplikasi, ya nggak jadi indeks, gitu. Nanti akan muncul error. Gini, barangkali kalian masih ingat pelajaran di pemrograman basis data, ya, sistem basis data. Kan ada namanya primary key. Primary key itu syaratnya apa? Primary key itu dibuat dari composite key gitu ya, composite key. Kemudian mana yang paling ideal untuk menentukan keunikan satu baris. Nah itu sebenarnya sama ya indeks gunanya itu. Cuma gini, mungkin yang kalian lupa di pelajaran basis data ya, bahwa sebuah primary key itu bisa disusun dari dua atribut yang berbeda. Istilahnya komposit tadi itu. Nah, sama juga indeks di Pandas atau GeoPandas ya.
kandas. Ada indeks yang bisa terdiri dari lebih dari satu kolom. Jadi seandainya kolomnya itu nggak unik, tadi misalnya desa, kecamatan gitu. Kecamatan kan nggak unik. Nah, kita bisa bikin indeksnya itu ada dua. Jadi indeksnya itu, nah ini indeks pertama, ini indeks kedua. Kombinasi antara indeks pertama dengan indeks kedua akan menjadi unik, ya kan? Padahal kalau satu-satu jadinya nggak unik. Kalau hanya kolom second saja, indeksnya nggak unik. Ada one two, ya kan? Converse saja nanti nggak unik karena ini juga bar, ini juga bar. Nah, kita kombinasikan dua-duanya, ya, kita bisa bikin sebuah indeks yang unik. Dan nanti ada gini, ada satu perintah yang namanya pivot. Data frame dot pivot atau pivot table. Itu nanti bisa membalik baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Silakan pokoknya diolah gimana caranya. Seenak kalian. Anggap ini sebuah matriks yang bisa dioperasikan secara matematis. Kemudian dari situ kalian bisa dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan. Nah, itu jawabannya. Jadi bisa aja kalau ada data aplikasi boleh asal kalian simpan di sebuah multi index. Jadi indeksnya lebih dari satu atau composite index. Kalau hanya satu ya nggak bisa, akan ada error. Selamat Hari Programmer. Kenapa kemarin disebut Hari Programmer? Kenapa nggak kita googling aja? Kapan programmer itu pertama kali ditentukan? Pertama kali ditemukan. Bahasa pemrograman pertama itu yang bikin siapa? Namanya Ada Lovelace. Oke. Kamis 13 September kemarin. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Hari ini adalah hari ke-265. Kenapa 256? Kenapa 256? Ada yang tahu? Kenapa 256 itu adalah angka yang penting untuk programmer? Ada yang tahu? Enggak ada. 256 bit. Bukan, 256 bit. 2 pangkat 8. Yaitu 1 bit. 1 bit. Ya, betul. 2 pangkat 8 atau 1 bit. Sorry, 1 bit atau 1 byte? 1 byte. 1 byte. Sehingga itu yang menjadi hari programmer. Ya. Nah, nanti kalau hari kabisat beda dong. Iya, memang. Oke, sip. Udah ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan lain mau ditanyakan langsung, monggo. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan dicoba latihan ini. Dan nanti saya infokan lagi kalau saya jadi ini dengan Novi ya. Kemarin saya sampaikan kalau misalnya minggu ini nggak bisa, nggak memungkinkan, ya kita ketemuan lagi minggu depan, nggak apa-apa. Insya Allah minggu depan kita membahas mengenai analisis spasial dengan Python. Saya pengen membahas mengenai analisis jaringan ya. Cuma kita lihat nanti apakah saya siap, saya punya waktu untuk menyiapkan modul atau enggak. Sekiranya saya nggak sempat menyiapkan modul, kalian saya kasih soal aja mau nggak? Mau aja lah ya. Oke, ada yang bermasalah absen? Ya, nanti saya kasih soal kemudian kita bahas bareng-bareng. Kan enak kalau saya nggak sempat nyiapin modul. Tehku belum tak minum. Ya, ada pertanyaan lain? Oke, berkantornya di kafe. Oh ya. Bentar. Silakan dicoba yang belum absen. Bisa nggak? Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup ya. Kita akhiri untuk pertemuan di minggu ini. Dan ya insya Allah 2 pertemuan lagi kita udah akan UTS. Nanti satu pertemuan sebelum UTS saya akan membahas mengenai ini. Bagaimana membuat aplikasi ya plugin di QGIS. Nanti mudah-mudahan saya bisa ngundang teman saya, developernya QGIS sendiri untuk memberikan materi dan ya menjawab pertanyaan kalian. Nggak seru kalau saya doang yang jawab kan. Nanti biar kalian dapat
gambaran sebenarnya kerjaan seorang developer JIS itu seperti apa sih, gitu. Yang real di dunia nyata kayak gimana. Jadi nanti dari teman-teman kalau misalnya ada waktu semacam itu, silakan dimanfaatkan untuk nanya sebanyak-banyaknya ya ke teman-teman saya itu untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih. Saya tutup kuliah hari ini.